Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah wa ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah wa ma sya'allah, wa ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah wa ma sya'allah, wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ومجد وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang pada kesempatan sebelumnya kita telah memulai fikih Syam ini dari kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Syekh Al-Allamah Abu Bakar Al-Hasni Al-Husaini Asy-Syafi'i, yang pada kesempatan lalu sudah kita bahas berkenaan dengan apa itu pengertian Syam, ya, kemudian masyru'iyahnya, kewajibannya, dalilnya, serta kemudian masuk kepada faraidus shaum yang ada 5 yang baru kita bahas kemarin adalah an-niyah, terkait tentang niat. Lalu berikutnya kita langsung masuk kepada nas, ya, pada halaman 294, ya. Bagi yang sudah memiliki kitabnya silahkan untuk menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid dharain amin. Wa'lam annahu la budda lis-sha'imi min al-imsaki 'anil mufattirat wa hiya anwa'. Al-musannif rahimahullah ta'ala, semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau dan ilmu beliau, berkata, i'lam, ketahuilah, ya, annahu la budda lis-sha'im, bahwasannya orang yang berpuasa itu haruslah al-imsak, yakni menahan diri, dalam bahasa Jawanya ngeker, dari apa? Anil mufattirat, dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Wahia anwa', dan itu ada macam-macam atau beberapa macam. Minha, diantaranya adalah al-aklu wa syurubu wa in qalla indal amdi, yakni makan dan minum meskipun sedikit apabila itu dilakukan secara sengaja. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan sengaja. Jadi harus dengan sengaja dan harus dengan kondisi ingat bahwa dia sedang berpuasa. Apabila dia melakukan itu dengan sengaja serta ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka itulah yang membatalkannya. Lalu kemudian meskipun sedikit, nanti ada penjelasan terkait sedikit dan banyak, ya. Wa kadza ma fi ma'nal akli, demikian pula apa saja yang semakna dengan makan. Dan semakna dengan makan ini apa saja yang nanti masuk ke dalam tubuh atau ke dalam jauf. Wadhabit, dan di sini disebut wadhabit. Dhabit itu istilah dalam madhab yang maknanya adalah kaidah yang berlaku khusus pada masalah tertentu. Jadi bukan kaidah ammah, tapi kaidah yang berlaku khusus
dalam hal tertentu saja, yakni ini dalam hal berpuasa ini dhabit, kaidahnya adalah atau ketentuannya adalah annahu yuftiru bi kulli 'ainin wasalat min adh-dhahiri ila al-batini fi manfadin maftuhin an qasdin ma'a dzikri shaum. yakni bahwasannya yang dapat membatalkan puasa itu adalah apabila ada ain, suatu benda atau sesuatu ya, yang masuk dari zahir, dari luar, ilal batin, ke dalam batin. Nanti ada ketentuannya. Fi manfadin maftuh, melalui saluran yang nyambung, yang terbuka. An qasdin, dengan sengaja, ma'adzikis shaum, dan dengan mengingat bahwa dia dalam kondisi puasa. Sebetulnya dengan sengaja ini termasuk di dalamnya, yaitu mengingat bahwa dia dalam kondisi puasa. Namun ketentuan ini ditambahkan ya untuk memperjelas. Barangkali ada orang yang sengaja makan, jadi makannya itu sengaja, tapi dalam kondisi lupa kalau dia berpuasa, jadi makannya sengaja. Ada lagi kondisi orang makan tidak sengaja, jadi dia tidak sadar kalau dia sedang makan. Misalkan ada kue di samping, dia sedang mengerjakan apa di depan komputer misalkan, tidak sengaja, refleks begitu, dia kemudian makan begitu. Jadi makannya tidak sengaja. Tapi ini makannya sengaja, akan tetapi tidak ingat kalau dia sedang puasa. Makannya sengaja, tapi bahwa dia puasa ini yang dia kemudian tidak dia ingat, sehingga kemudian ditambah ketentuan makannya sengaja sekaligus sambil dia ingat bahwa dia dalam kondisi berpuasa. Lalu berikutnya wasyartul batini, ya. Dan syarat apa yang disebut dengan batin, ayyakuna jawfan wa in kana la yuhil. Bahwasanya batin yang dimaksud itu adalah ayyakuna jawfan, sesuatu yang ada di dalam tubuh yang sifatnya berupa rongga, ya. Lalu kemudian wa in kana la yuhil, meskipun tidak berbentuk ruangan, ya. Artinya tidak beruang begitu. Wa hadha huwa sahih, dan ini merupakan pendapat yang sahih dalam madhab. Hatta law qattara fi udhunihi syai'an aw adkhala milan aw qashatan fiha aftara. Hingga kemudian apabila pengertian jawf itu semacam itu, maka apabila ada seseorang yang meneteskan air, ya, atau sesuatu fi udhunihi, ke dalam telinganya, ya, diteteskan sesuatu ke dalam telinganya. Lalu kemudian au adkhala milan, atau memasukkan semacam jarum, ya. Mil ini dalam pengertiannya ada alatun yusbaru biha al-jurhu, jadi alat untuk mengukur seberapa dalam luka, ya. Dia bentuknya semacam jarum begitu. Apabila itu dimasukkan ke dalam telinga, atau dalam uruf kita barangkali sekarang ada yang namanya cotton bud yang biasanya dimasukkan ke dalam telinga, ya. Au qashatan, au qashatan. Qash itu artinya adalah rumput yang kering atau jerami gitu. Apabila dia dimasukkan, atau dalam uruf dulu sering di kampung-kampung itu ada bulu ayam kemudian disisakan tinggal ujungnya, kemudian dikili-kili gitu ya. Itu. Apabila itu dilakukan, aftara, dapat membatalkan. Au hasya fi dzakarihi qutnan, atau dia memasukkan ke dalam zakarnya atau ke dalam kemaluannya, lubang kemaluannya maksudnya di sini, ya, sejumput atau sedikit kapas, ya, maka itu dapat membatalkan. Aftara alal asahi, berdasarkan pendapat yang asah menurut Syafi'iyah. Bi khilafil iktihal, berbeda dengan iktihal. Iktihal itu menggunakan celak, ya. Wa in wajada ta'mal kuhli, meskipun ada rasa
yang bisa dirasakan oleh orang yang beriktihal, ya, ada rasanya, ya, yang kemudian dia merasakan sesuatu setelah menggunakan iktihal tersebut. Maka hal tersebut tidak membatalkan, ya. Bi khilafi itu artinya bi khilafi secara hukumnya, hukman, ya. Lalu kemudian li'annal aina laysat bi jawfin, karena mata ini bukan termasuk jawf, ya, atau bukan termasuk rongga tadi itu. Wala manfadalaha ilal halq, dan dia tidak memiliki saluran yang nyambung ke tenggorokan. Maka mata ini tidak termasuk yang membatalkan puasa apabila dia kemasukan sesuatu. Dan di sini contohnya adalah al-kuhlu, ya, atau iktihal menggunakan celak. Ya, kalau kita barangkali sekarang ada obat tetes mata. Dari situ kita bisa pahami obat tetes mata ini sama seperti obat luka di kulit, ya, obat merah yang itu tidak membatalkan puasa, karena tidak masuk ke dalam jauf yang memiliki manfaat maftuh, saluran yang terhubung atau yang nyambung ke dalam jauf tersebut. Lalu berikutnya wa kadza law gharaza sikinan fi lahmi saqi la yuftiru. Demikian pula apabila seseorang menancapkan sebilah pisau itu ke betis dia. Jadi betis ini kemudian ditusuk dengan pisau. Apakah itu membatalkan? Karena ada sesuatu, yaitu pisau, yang dari zahir, dari luar masuk ke dalam, tapi ke dalam di sini ke dalam betis ketika ditusukkan. Tapi jangan coba-coba. Ini sekedar contoh saja. Ya. La yuftir, yang demikian ini tidak membatalkan. Kenapa? Li'annahu la yu'addu jaufan, karena betis ini tidak termasuk bagian dalamnya, tidak termasuk jauf, tidak termasuk rongga tadi. Bi khilafi ma law tu'ina fi batnihi fa innahu jauf. Ya. Berbeda halnya apabila ditusukkannya itu ke dalam perut, karena perut ini termasuk jauf atau rongga. Fa'innahu jaufun, sehingga kemudian dia akan membatalkan apabila disengaja dengan mengingat bahwa dia dalam kondisi berpuasa. Ya, misalkan dalam kemungkinan yang buruk itu ada orang bunuh diri dengan memasukkan pisaunya ke dalam perut, ya, memasukkan pisaunya atau menusukkan pisaunya ke dalam perut, ya. Sedangkan itu adalah pada kesempatan di hari Ramadan, ya, maka dalam kondisi semacam itu puasanya batal. Apabila dia tidak jadi mati, misalkan ajalnya belum sampai, maka dia wajib mengqadha hari tersebut, meskipun dia tidak makan barangkali, tapi dia sudah memasukkan pisaunya ke dalam perut, ya. Nah, yang demikian. Nah, itu satu hal terkait dosanya, tentu hal yang lain juga dosa mencoba atau berusaha untuk bunuh diri. Ayo ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan. Li'annahu la yu'addu jawfan bi khilafi ma law tu'ina bi khilafi ma law tu'ina fi batni fa innahu jawf. Wa ibtila'ur riqi la yuftir. Ya, berikutnya adalah menelan ludah. Ya, menelan ludah ini tidak membatalkan ghairihi. Akan tapi apabila ludah tersebut bercampur dengan hal lain, sawaun kana tahiran, baik hal lain tersebut suci, kaman fatala khaytan masbughan, seperti orang misalkan membasahi seutas benang atau sehelai benang, yang benang ini masbughan ini terdapat zat warnanya, ya. Ya, hasil dari celupan, jadi ada warna atau zat pewarna untuk mewarnai khayt tersebut atau benang tersebut, ya, sehingga kemudian ketika dia basahi menggunakan mulut dia, maka tertinggallah zat warnanya atau pewarna benang tersebut di dalam mulut, ya. Itu maksudnya adalah
apabila air ludah itu tercampur dengan sesuatu yang suci, ya. Au najisan kaman damiyat lithatuhu, atau bercampur dengan sesuatu yang najis, seperti apabila orang tersebut gusinya mengeluarkan darah, sehingga darahnya bercampur dengan air liur atau air ludah, wahya lahmu asnanihi wa taghayyara riqh bitam, kemudian air ludahnya itu berubah warna karena ada darah tadi itu tercampur darah, fa innahu yuftiru bila khilafin, bahwasanya hal tersebut dapat membatalkan puasa apabila air ludah tadi itu ditelan, gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini menjelaskan tentang air ludah. Yang pertama, air ludah saja, yang ini tidak bercampur apapun atau tidak tercampur oleh apapun, itu apabila ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi apabila tercampur oleh sesuatu, baik sesuatu ini suci seperti pewarna benang tadi, atau sesuatu itu najis seperti darah tadi, darah keluar dari gusi, maka yang demikian tadi membatalkan puasa. Bila khilafin, tanpa ada khilaf di kalangan ashab atau menurut ulama Syafi'iyah, falau dhahabat damu wa biyaddar riq, apabila darahnya itu sudah tidak terlihat, ya, wa biyaddar riq, lalu kemudian air liurnya sudah memutih, artinya bisa jadi darah yang keluar dari gusi tadi mengeluarkan warna pertamanya, tapi setelah bercampur, karena darahnya cuma sedikit, lalu kemudian karena tercampur dengan air liur yang lebih banyak, sehingga kemudian darah tersebut warnanya menjadi hilang dan air liurnya seperti biasa, padahal itu mengandung campuran darah dari gusi. Bagaimana ini? Apakah membatalkan atau tidak air liur yang semacam itu yang kemudian ditelan? Fasahihu, di sini disebutkan atau ditegaskan, maka pendapat yang sahih di kalangan ashab, yang lain adalah pendapat fasid, annahu yuftiru aidan, bahwa yang demikian tadi adalah membatalkan, ya, apabila tertelan. Li'annahu tanajjasa famuhu. Kenapa? Karena mulutnya menjadi mutanajjis, tanajis, tercampur oleh najis. Wala yutahhiruhu illal ma, yang tidak dapat disucikan kecuali dengan menggunakan wasilah air, ya. Fayatamatmatu, sehingga kemudian dia hendaklah melakukan berkumur, ya, berkumur-kumur dengan air. Walau kharaja riqu ila syafatihi. Nah, itu yang penjelasan untuk air liur atau air ludah yang bercampur darah, ya, sampai di situ. Sehingga solusinya bagaimana? Orang yang air ludahnya bercampur darah, yaitu karena dia najis, sehingga kemudian hendaknya disucikan. Menggunakan apa? Menggunakan air bersih, ya, yang membersihkan, yang mensucikan. Nah, itu dengan berkumur, ya. Lalu kemudian walau kharaja ar-riqu ila syafatihi, ini hal lain, yaitu apabila air ludah dia itu keluar dari dalam mulutnya kemudian ke permukaan bibirnya, faraddahu bilisanihi wa batala'ahu, kemudian diambil ulang oleh dia menggunakan lisan atau lidahnya, wa batala'ahu, lalu kemudian menelannya, ya, aftara, yang demikian membatalkan puasa. Jadi air liurnya membasahi bibir, lalu kemudian dia ambil ulang air liur yang membasahi bibir tadi dengan lidahnya, lalu kemudian air liur tadi ditelan, makanya demikian membatalkan puasa. Ini memang detail, ya, menjelaskan tentang air liur di sini, termasuk nanti dahak, ya. Jadi air liur yang sudah berada di bibir, bagaimana solusinya? Ya sudah, dilap, ya, dilap, tidak kemudian ditelan kembali.
Wa kadza law fatala khaitan, demikian juga apabila seseorang itu membasahi sehelai benang, ya, kama law ballahu bi riqihi summa adkhalahu famahu wa huwa ratban wa hasala min riqil khayti ma'a riqihi alladhi fi famihi fabatala'ahu fa innahu yuftir. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang ingin memasukkan benang ke dalam jarum. Bagaimana itu? Yaitu membasahi benang yang ada agar dia terhimpun begitu ya. Apabila tidak dibasahi kan bekas potongannya, serat-serat benangnya itu berpencar sehingga sulit untuk dimasukkan ke dalam jarum. Nah, ini kasusnya adalah apabila seseorang membasahi benangnya, ya, lalu kemudian dia mengulangi lagi, yaitu memasukkan benang yang sudah basah tadi ke dalam mulut, sehingga kemudian bercampur antara air ludah yang sudah menempel di benang yang sudah keluar tadi dengan air ludah yang masih berada di dalam mulut. Setelah bercampur kemudian ditelan, maka yang demikian tadi membatalkan puasa, ya. Ini berlaku untuk umum, ya, kaitannya dengan air liur atau air ludah yang sudah keluar dari mulut lalu kemudian dikembalikan lagi. Contoh lain apa? Contoh lain, barangkali pena, ada orang yang kebiasaannya mengemut, ya, atau memasukkan ujung penanya ke dalam mulut sehingga tercampur air liur, ya, atau bekas air liurnya masih ada di ujung penanya, kemudian dia pakai nulis, ya, setelah itu dia ulangi lagi sedangkan penanya tadi masih basah, artinya air liurnya masih ada, sehingga kemudian air liur yang sudah keluar tadi bercampur dengan air liur yang masih ada di dalam mulut, lalu kemudian apabila itu ditelan maka itu membatalkan puasa, ya. Bi khilafi ma law akhraja lisanahu wa ala ra'sihi riqun, ya, walam yanfasil wa batala'ahu fa innahu la yuftiru 'ala al-asahhi. Berbeda halnya apabila dia mengeluarkan lidahnya, jadi lidahnya dikeluarkan, ya, wa 'ala ra'sihi riqun, dan di ujung lidahnya itu ada air ludah dia, jadi mengeluarkan lidah, melet begitu ya. Nah, melet ini kan berarti keluar lidahnya. Nah, di ujung lidahnya itu ada air liurnya atau air ludahnya. Walam yanfasil, dan belum terpisah air ludah tadi itu dari lidahnya. Lalu kemudian dimasukkan lagi lidah dia, wa batala'ahu, lalu kemudian ditelan dia air ludah tadi itu. Fa innahu la yuftir, yang demikian ini tidak membatalkan. Jadi yang menjadi iktibar tadi itu ketika air ludah sudah terpisah, ketika itu ada di ujung pena atau di selai benang tadi itu. Jika sudah terpisah, maka kemudian dimasukkan lagi dan bercampur dengan air ludah yang masih ada di mulut, lalu ditelan, yang demikian itu membatalkan. Jika masih masih di lidah, ya, maka air ludah tadi belum terpisah, lalu kemudian ketika itu dimasukkan lagi dan bercampur dengan air ludah yang lain dan ditelan, maka tidak membatalkan. Alal as-sahih, menurut al-asah di antara pendapat-pendapat kuat al-ashab, ini as-asah. Walau nazalat nakhamatun min ra'sihi fasarat fawqal hulqum nazar, ya. Apabila nakhamah riya atau dahak, ya. Apabila ada dahak yang turun dari kepala, ya, dari atas gitu ya, wasarat fawqal hulqum, dan dia hendak masuk ke dalam tenggorokan, nazar, maka dilihat apakah itu membatalkan atau tidak. In lam yaqtir ala ikhrajiha thumma nazalat ilal jawfi lam yuftir. Apabila orang tersebut tidak mampu mengeluarkannya, nah, lalu kemudian dahak tadi itu turun masuk ke dalam jauf, ke dalam perut, karena jauf itu diartikan perut juga oleh
baik Asy-Syaikh yang matannya sedang disyarah ini maupun beliaunya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam jauf, ya, maka yang demikian tuh tidak membatalkan lam yuftir jika tidak mampu untuk dikeluarkan. Wa in qadara ala ikhrajiha, tapi apabila orang tadi mampu mengeluarkannya, wa tarakaha hatta nazalat bi nafsiha, sehingga lalu kemudian dia membiarkannya hingga dia turun dengan sendirinya, maka yang demikian itu aftara aidan, akan membatalkan. Litaksirihi, karena dia melakukan taksir, yaitu pembiaran, dia tidak berusaha untuk mengeluarkan dahak tadi itu. Sehingga kemudian di sini dipahami apabila ada dahak, ya, atau barangkali ingus, ya, yang masuk ke dalam, yang itu kemudian turun untuk kemudian mau masuk ke dalam tenggorokan, bagaimana yang harus dilakukan? Yaitu berusaha mengeluarkannya. Setelah ada usaha mengeluarkannya, itu kok masih ada yang turun masuk ke dalam tenggorokan, maka itu tidak membatalkan. Tapi apabila ditinggal atau dibiarkan, ya, ditinggalkan atau dibiarkan, maka hal tersebut dapat membatalkan jika sebenarnya dia mampu untuk mengeluarkannya. Walau tamatmata aw istanshaqa fa in balagha aftar. Apabila seseorang berkumur dan beristinsyak atau beristinsyak, berkumur memasukkan air ke dalam mulut, atau beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung, ya. Fa in balagha, apabila dilakukan dengan mubalaghah, yaitu dengan sedalam mungkin, ya, jadi memasukkan air ke dalam mulut ini bisa dilakukan mubalaghah, sedalam mungkin ke dalam tenggorokan. Biasanya kalau berkumur saat berwudu, kalau mau mubalaghah, yaitu dengan dihadapkan ke atas, ya, sambil dikeluarkan udara. Nah, nanti akan terasa air tersebut sangat dalam masuknya, ya, meskipun tidak merasakan atau tidak menyengaja untuk menelannya. Begitu juga apabila istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, ya, apabila dilakukan dengan mubalaghah sedalam mungkin, ya, sampai terasa sakit di sini, ya, maka yang demikian tadi aftara, dapat membatalkan, ya. Wa illa fala, apabila tidak dilakukan mubalaghah, yaitu tidak sedalam mungkin, cuma di mulut saja apabila itu kumur, dan juga di hidung bagian yang ujung saja apabila itu istinsyak, ya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Wa hadza idza kana dzakiran lis-shaumi, itu apabila orang tersebut ingat bahwa dirinya dalam keadaan puasa. Fa in kana nasiyan fala, tapi jika tidak ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka tidak membatalkan. Wa sabqul ma'i inda ghuslin najasati kal madmadah, dan tertelannya air, tertelan, ya, tidak sengaja berarti. Tertelannya air ketika membersihkan najis, ya, maka hukumnya seperti berkumur ini. Ya, membersihkan najis di mulut misalkan ketika berdarah tadi, lalu kemudian sebagian airnya tertelan tapi tidak sengaja, maka hukumnya seperti madmadah ini, atau seperti berkumur. Yaitu apabila tidak sengaja, ya, dalam hal ini dia ingat sedang berpuasa, berkumurnya dia sengaja, tapi tertelan tidak sengaja, menelannya tidak sengaja. Yang demikian ini termasuk tidak membatalkan puasa. Lalu beliau menambahkan far'un, asbaha syakhsun walam yanwi shauman. Apabila seseorang bangun di pagi harinya, ini dalam konteks puasa sunnah, ya, sedangkan dia tidak berniat untuk berpuasa. Sejak malamnya dia tidak ada niat berpuasa, di pagi harinya dia belum berniat berpuasa.
Fatamat mada, kemudian dia berkumur, walam yubalik, dan dia tidak melakukan mubalaghah. Fasabaqal ma'u ila jawfihi, namun airnya ada yang tertelan ke dalam perutnya, masuk ke dalam perutnya atau tenggorokannya. Summa nawa shaumat tatawu'in, lalu setelah itu dia berniat puasa tatawu, puasa sunnah. Sahha alal as-sahih, maka puasanya adalah sah berdasarkan pendapat yang asah. Kenapa demikian? Karena puasa tatawu itu puasa sunnah yang tidak mensyaratkan niat sejak malam hari atau sebelum fajar, sehingga boleh diniatkan di siang harinya sebelum zawal. Lalu kemudian berkenaan dengan sabqul ma atau tertelannya air tadi itu karena tidak disengaja, ya. Karena tidak disengaja. Karena di sini disebutkan dengan redaksi fasabaqal ma'u ila jawfihi. Jadi tertelan air tersebut tanpa sengaja atau tanpa menyengaja untuk menelannya. Qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata terkait dengan masalah satu ini, yaitu bolehkah orang niat puasa tatawu sedangkan dia tertelan air. Kalau menelan air atau makan tentu sepakat bahwa itu membatalkan. Tapi kalau tertelan air, ini yang kemudian menjadi hal istimewa yang dicari-cari oleh Imam An-Nawawi, permasalahannya atau pembahasannya. Kata beliau, wahya mas'alatun nafisah, ini adalah masalah yang sangat berharga, ya, yang sangat penting. Waqad tatallabtuha sinina, aku telah mencari jawaban untuk masalah ini bertahun-tahun. Luar biasa kan? Al-Imam An-Nawawi, yang beliau keulamaan demikian luar biasa, mencari jawaban untuk satu masalah ini saja sampai bertahun-tahun, ya. Yaitu masalah orang yang tertelan air, bolehkah dia meniatkan diri untuk puasa tatawu. Kalau menelan air dan makan secara sengaja tentu tidak boleh lagi untuk meniatkan puasa tatawu, ya. Waqad tatallabtuha sinina hatta wajadtuha walillahil hamd wallahu a'lam. Aku telah mencari-carinya bertahun-tahun hingga kemudian menemukannya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, kata beliau. Baik, bagi yang baru bergabung silahkan share, ya, di bagian bawah itu agar manfaat lebih meluas lagi. Walau akala nasiyan lis-shaumi, apabila seseorang makan, ya, tapi dia lupa bahwasanya dirinya sedang berpuasa, lam yuftir, yang demikian ini tidak membatalkan. Fis sahihaini, berdasarkan hadis dalam sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, terdapat hadis Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa sha'imun fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa bahwa dirinya puasa, kemudian dia makan dan minum atau minum, ya, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya atau melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena yang demikian itu berarti Allah memberi dia makan dan minum karena lupanya tadi itu. Lalu kemudian falau katsura dzalika, ya. Namun apabila makan dan minum ini ternyata banyak, artinya makannya berpiring-piring, ya. Jadi satu porsi masih kurang 2 porsi, tapi dalam kondisi lupa kalau dia sedang puasa, ya, makannya sampai 3 porsi begitu, ya. Tapi ini tidak recommended. Atau minumnya sampai banyak begitu. Apabila banyak bagaimana? Kalau sedikit barangkali bisa masuk hadis ini, tapi kalau banyak bagaimana? Fawajhani, ada 2 pendapat. Al-Asah menurut Imam Ar-Rafi'i dan Al-Asah menurut Imam An-Nawawi. Ini adalah tarjih daripada Al-Imam Ar-Rafi'i. Yang keduanya ini adalah muharrir madhab.
yang membukukan mazhab Syafi'i. Namun dalam masa-masa tertentu keduanya melakukan tarjih, mana yang asah, mana yang pendapat yang terkuat di antara pendapat yang kuat, ya. Istilah asah itu untuk memilah pendapat terkuat di antara pendapat yang kuat, ya. Sedangkan istilah sahih itu untuk menunjukkan pendapat satu-satunya yang diterima, sedangkan pendapat lain berkenaan dengan itu tidak diterima. Al-asahu inda Rafi'i. Al-asahu fawajhani, ada dua pendapat tadi itu. Al-asahu inda Rafi'i, menurut tarjih yang dilakukan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, ya, beliau terkenal dengan kitab At-Tahrirnya. Yang demikian itu yuftiru, kalau makannya banyak, minumnya banyak, ya, meskipun itu lupa, dia mengklaim bahwa dia lupa berpuasa, bahwa dia sedang berpuasa. Kalau itu banyak, maka kata Imam Ar-Rafi'i, yang demikian itu membatalkan puasa. Li'anna nisyan ma'al kathrati nadirun, karena orang lupa tapi makannya banyak karena lupa itu jarang, ya. Menurut beliau, orang yang kalau makan itu tidak sampai banyak langsung kemudian ingat begitu, ya, kalau dia sedang berpuasa. Tapi kalau orang kok makannya banyak tanpa ingat sama sekali, itu kok nadir, jarang, kata beliau begitu. Oleh hadza qulna, karena demikian kami katakan tabtulus salatu bil kalamil katsir. Oleh karenanya kami katakan, kata beliau, salat itu batal dengan banyaknya berbicara, wa in kana nasyan, meskipun itu lupa. Jadi perbandingnya adalah pembahasan terkait dalam salat, bahwa dalam salat itu apabila seseorang berbicara, berbicaranya ini secara tidak sengaja, lupa kalau dia sedang salat dan tidak boleh berbicara, tapi terluncur dari mulutnya, ya, perkataan yang bukan bacaan salat, ya, yang bukan bacaan salat, bukan zikir, tapi ucapan, ya, perkataan. Yang itu apabila dilakukan secara sadar dapat membatalkan salat, tapi dilakukan secara tidak sadar atau tidak sengaja, maka yang demikian kalau sedikit, satu kata, dua kata barangkali, jangan, misalkan begitu, terlontar begitu tanpa dia sadar atau karena refleks, ya, yang demikian tidak membatalkan. Tapi kalau banyak, misalkan sampai terbentuk 3 kalimat, 5 kalimat dan lain sebagainya, ya ini berarti membatalkan. Nah, perbandingannya itu, ya. Tapi kemudian pendapat berbeda menurut Al-Imam An-Nawawi, ya, al-asah menurut tarjih beliau, pendapat yang terkuat, ya, untuk hal ini, annahu la yuftir, bahwa yang demikian ini tidak membatalkan. Misal orang, ya, makan di siang hari bulan Ramadan, makannya sengaja, tapi dia sedang lupa bahwa dia sedang puasa, atau saat lupa bahwa itu siang hari bulan Ramadan yang harusnya dia puasa. Maka ketika makannya ini banyak, kata Imam An-Nawawi, selama itu lupa, tidak ingat kalau dia berpuasa, maka tidak membatalkan. Annahu la yuftir li umumil akhbar, karena keumuman hadis berkenaan dengan itu. Mana hadisnya? Tadi sudah disebutkan, man nasya wa huwa sa'imun fa'akala aw syariba. Akala aw syariba, di situ lafadznya mencakupi makan banyak, makan sedikit. Nah, lain halnya apabila hadisnya membatasi fa'akala qalilan aw syariba yasiron, misalkan begitu, maka dipahami yang tidak membatalkan sedikit saja, kalau banyak membatalkan. Nah, jadi karena lafaz dalam hadisnya itu umum, makan dan minum saja, meliputi makan banyak sekalipun atau minum banyak sekalipun, selama itu tidak ingat bahwa dia dalam kondisi puasa. Walaysa shaumu kas-shalah,
Sedangkan kalau dibandingkan dengan sholat tadi itu, kalau sholat berbicara sedikit tidak membatalkan, tapi kalau berbicara banyak membatalkan. Ketika itu dia klaim lupa. Walaysa shaumu kas-shalah, dan tidaklah puasa ini sebagaimana salat. Wal farqu, sedangkan pembedanya adalah, perbedaan antara puasa dan salat dalam hal ini, anna salata laha af'alun wa aqwalun tudzakkiruhu as-salata. Bahwasanya salat ini di dalamnya adalah berupa bacaan-bacaan, ya, dan aktivitas yang mengingatkan dia selalu bahwa dia dalam kondisi salat. Fayanduru wuqu'u dzalika minhu bi khilafis shaum. Sehingga jarang orang bisa lupa sehingga berkata atau berbicara panjang lebar dengan alasan lupa untuk salat. Kenapa? Karena salat itu isinya ya zikir, bacaan-bacaan dan perbuatan yang senantiasa mengingatkan dia bahwa dia dalam kondisi salat. Ya. Beda halnya dengan puasa. Karena puasa ini aktivitasnya adalah imsak, menahan diri. Maka ada seorang guru kami mengatakan bahwa puasa ini adalah ibadah yang sifatnya adami. Adami itu tidak ada wujudnya, ya. Karena apa? Karena berupa imsak, menahan diri untuk melakukan. Beda halnya dengan sholat ini tadi. Nah, sholat ini tadi ibadah yang sifatnya wujudi, karena dia sedang mewujudkan sesuatu. Apa? Mewujudkan aktivitas gerakan dan bacaan. Sedangkan puasa ini adalah ibadah dalam rangka tidak mewujudkan hal-hal yang dapat membatalkan, begitu saja. Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak hal-hal lain yang membatalkan. Jadi sifatnya adami, tidak tampak. Oleh karenanya kenapa puasa itu menjadi parameter keimanan, ketakwaan seseorang, karena memang ibadah yang tidak tampak dan tidak bisa dipamerkan kecuali dengan cerita, kalau saya berpuasa atau saya sedang puasa. Berikutnya, walau akala jahilan bitahrimil akli. Apabila seseorang makan, ya, di siang hari bulan Ramadan, jahilan bitahrimil akli, dalam keadaan jahil, tidak tahu kalau makan itu ternyata tidak boleh dalam puasa. Nazar, maka dilihat, atau nudir, maka dilihat dulu. Apa? In kana qariba ahdin bil islami au nasha'a fi badiyatin ba'idatin lam yuftir. Ada dua alasan yang menjadikan dia tidak membatalkan puasa. Jadi makan secara sengaja dan ingat bahwa dia sedang berpuasa, tapi dia tidak tahu kalau makan itu dapat membatalkan puasa. Itu kemungkinan sahnya, ada dua kemungkinan sahnya. Apa? Yang pertama, in kana qariba ahdin bil Islam, apabila dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam, belum belajar banyak hukum Islam, ya. Sehingga kemudian dia belum tahu bab tentang puasa. Misalkan dia masuk Islamnya sehari atau 2 hari sebelum puasa, ya, sehingga belum sampai menyempatkan belajar tentang puasa, masih menyibukkan diri belajar tentang sholat yang lebih utama, karena itu ilmul hal dia. Ketika masuk Islam, maka sholat dan taharah ini yang menjadi hal yang pertama harus dipelajari. Nah, sehingga kemudian bab puasa ini belum begitu tahu, sehingga kemudian dia melakukan pelanggaran, makan atau minum, atau mungkin dia tahu makan minum tidak boleh, tapi dia masih merokok misalkan. Karena merokok ini termasuk yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena adanya jirm. Jirm itu sesuatu yang sifatnya fisik, yang masuk dari zahir ke dalam batin, ya, secara sengaja, dengan disengaja. Maka orang merokok ini membatalkan puasa. Tapi orang yang menghisap asap kendaraan di jalanan ini tidak membatalkan puasa selama tidak menyengaja untuk menghirupnya. Jika menyengaja, misalkan di jalanan ada asap knalpot, ya,
atau asap penjual sate di pinggir jalan, lalu dia menyengaja untuk menghirupnya, begitu, maka itu membatalkan puasa. Tapi apabila lewat begitu saja tanpa menyengaja untuk menghirupnya, meskipun itu terhirup atau tercium baunya, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Dan masuk hal ini juga, pembahasan ini juga, dan perlu diwaspadai oleh para ikhwah, yaitu kaitannya dengan gosok gigi menggunakan pasta gigi. Ya. Pasta gigi pada umumnya itu mengandung zat yang sifatnya memberi rasa kesejukan di tenggorokan. Yang itu termasuk jirim atau sesuatu yang nantinya terkandung di dalam udara, yang itu bisa membatalkan puasa. Sehingga solusinya apabila ingin gosok gigi, maka dilihat apakah masih belum fajar, artinya masih boleh makan minum. Maka ketika belum menyingsing fajar, boleh dia gosok gigi pakai pasta gigi, ya. Tapi apabila sudah masuk puasa, sudah masuk waktu subuh, ya, atau sudah masuk waktu fajar, maka hendaknya dia gosok giginya tanpa pasta gigi. Kenapa? Karena pasta gigi itu dia menimbulkan udara yang mengandung jirim, ya, yaitu rasa peppermint, yang kemudian masuk ke dalam tenggorokan, menjadikan itu terasa dingin atau sejuk. Yang demikian itu sama hukumnya dengan merokok, karena itu sesuatu yang disengaja untuk masuk ke dalam mulut. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tadi itu makan dan minum, mungkin tahu hukumnya, tapi belum tahu kalau merokok itu dapat membatalkan, tapi kemudian dia melakukan itu, kalau itu masih qaribu ahdin bil Islam, artinya baru masuk Islam, itu dimaklumi, tidak membatalkan puasa, ya. Atau alasan yang kedua yang memungkinkan tidak membatalkan puasa, au nasya'a fi badiyatin ba'idatin, atau dia sedang berada di tempat yang terpencil, yang jauh dari ulama, yang sulit untuk mengakses ulama. Sepertinya sekarang jarang, ya, karena kemajuan alat transportasi dan telekomunikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada, bahwa yang sampai ke mereka hanya ajaran-ajaran Islam yang sifatnya umum, belum yang sampai sifatnya detil terkait hukum-hukum fikihnya. Sifatnya umum terkait akidah, harus beriman Allah, harus beriman kepada Rasulullah, Al-Quran. Tapi untuk hukum-hukum sifatnya detail belum sampai kepada mereka, sedangkan posisi mereka jauh dari para ulama, ya. Sehingga kalau tidak ada dua alasan ini, dia sudah masuk Islamnya sejak lahir, misalkan sudah berislam karena dua orang tua adalah muslimani, gitu ya. Atau dia sedang berada di perkotaan atau di tempat yang tidak jauh dari para ulama, ya. Artinya untuk menuju ulama itu tidak sampai mengeluarkan masyaqqah, ya, kesulitan, sampai menghadapi kesulitan. Nah, maka yang demikian itu tidak ditolerir. Sehingga apabila melakukan kesalahan, yaitu berarti dia tidak sah puasanya, ya. Baik, itu yang perlu diperhatikan. Wa minha, artinya minal mufattirat, yang dapat membatalkan puasa adalah al-jima'u wa huwa bil ijma', yaitu melakukan hubungan badan, dan itu berdasarkan ijma'. Wa kada al-istimna'u bil yadi wa ghairiha, demikian pula istimna atau onani, ya, atau masturbasi, bil yad menggunakan tangan, wa ghairiha atau hal lain, ya. Jadi penjelasan ini, satu hal istimna itu hukumnya haram dalam mazhab Syafi'i, satu hal istimna atau onani atau masturbasi hukumnya haram kecuali dengan tangan istri atau budak perempuan, ya. Kalau tidak ada budak perempuan berarti dengan tangan istri, kalau tidak ada istri berarti menikah, ya. Nah, kalau tidak ada itu semua, hukumnya haram melakukan istimna
ya, baik dengan tangan maupun yang lain. Nah, itu satu hal keharaman istimna. Lalu kemudian hal lainnya juga membatalkan puasa. Selain haram, membatalkan puasa. Ya. Istimna yang halal tadi itu juga membatalkan puasa. Jadi istimna dengan tangan istri atau budak perempuannya, maka itu boleh dalam istimnanya, tetapi dalam hal puasanya membatalkan puasa. Wa hukmuhu 'indan nisyani kal akli, dan hukumnya ketika lupa seperti makan. Artinya seperti makan, jika tidak dia sadari, ya, maka tidak membatalkan puasa. Qala wa ta'ammudul qai'i wa kadal ma'rifatu bi tarafayn nahar. Ini adalah perkataan Syekh Al-Qadi Abu Syuja' yang dapat membatalkan puasa. Artinya ini masih belum membahas pembatal puasa sih. Ini masih membahas tentang faraid. Faraid ini hal-hal yang fardu. Apa itu? Yang berikutnya adalah al-imsak an ta'ammudil qai', itu maksudnya, yaitu menahan diri dari menyengaja muntah. Wa kadal ma'rifatu bi tarafayn nahari. Demikian pula merupakan kewajiban dalam puasa hendaknya tahu kapan mulai dan kapan berakhir puasa. Wa min asbabil mufattirati al-istifraghu. Ya, faman taqayya'a 'amdan aftara. Dan di antara sebab-sebab yang dapat membatalkan puasa itu adalah istifragh. Istifragh itu ingin mengosongkan perut, yaitu dengan menyengaja memuntahkan. Faman taqayya, barang siapa yang muntah amdan secara sengaja, aftara, ya, memuntahkan secara sengaja, misalkan dengan mengeluarkan begitu, atau dengan memasukkan jari ke dalam mulut agar muntah, maka yang demikian ini membatalkan puasa. Wa in ghalabahul qai'u lam yuftir, tapi apabila muntahnya tadi tidak dengan sengaja, tapi tiba-tiba tidak tertahankan dan dia muntah, maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi, man dara'ahul qai'u wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un. Barang siapa yang muntah secara tidak sengaja karena tidak tertahankan, ya, dan sementara dia dalam kondisi berpuasa, maka dia tidak wajib mengqada'nya. Artinya puasanya tidak batal. Setelah muntah kemudian dibersihkan mulutnya karena adanya najis, ya, dengan berkumur, dan setelah itu melanjutkan puasa. Wa man istaqa'a falyaqti. Di lanjutan hadis mengatakan, barang siapa yang sengaja untuk muntah, maka hendaknya dia mengqada'nya. Ini menunjukkan bahwa istiqa' atau menyengaja muntah itu membatalkan puasa karena harus diqada'. Rawahu ashabus sunanil arba'ah. Diriwayatkan oleh ashabus sunan yang 4 dan dikomentari oleh al-Imam At-Tirmidzi, wa qala At-Tirmidzi hasanun gharib, ya, hadis hasan gharib, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim. Wa dara'ahu di sini maksudnya ghalabahu, yaitu tidak tertahankan. Muntahnya itu muncul tanpa bisa dikendalikan dan tanpa bisa ditolak, ya, tidak tertahankan. Wa huwa bidzalil manqutah, dia dengan dal yang ada titiknya, itu dzal, ya. Dara'ahu. Wa amma ma'rifatu tarafayn nahari, sedangkan mengetahui awal dan akhir siang, fala budda min dzalika fil jumlati li sihhatis shaumi, maka itu harus ada. Artinya seseorang harus tahu kapan mulai dan kapan berakhirnya puasa, bil jumlati, secara umum, ya, secara global. Maksudnya begini, seseorang tidak wajib untuk mengetahui menit keberapa, detik keberapa dia mulai puasa. Tidak harus muraqabah, tidak harus mengamati jam, gitu ya. Tidak harus ma'rifatu tarafayn nahar ini
mengetahui kapan bermula dan kapan berakhir puasa ini tidak harus dengan memelototi jam gitu ya. Misalkan jam mulai puasanya jam 4 lebih 10 menit misalkan, maka dia pelototi jam ya sampai jam 4 10 menit tepat ya. Tidak lebih 1 detik pun. Nah, lalu kemudian dia ketahui itu dan dia mulai berpuasa, tidak begitu. Tapi bil jumlah saja atau secara umum saja bahwa sudah masuk subuh ya sudah. Berarti sudah mulai puasa. Ya. Atau bahkan tidak sampai tahu kapan mulai subuh, ya misalkan dia tidur tidak bangun saat adzan, tapi bangunnya setelah adzan misalkan. Jadi dia mulai puasanya kan tidak tahu. Yang demikian ini juga sah puasanya tetap. Ya, yang dimaksud ini adalah bil jumlah secara umum, ya secara general. Dia tahu kapan mulai, kapan berakhir. Ini penting untuk ditambahkan. Kenapa? Untuk membatasi dari orang yang barangkali berada di tempat yang tidak memungkinkan mengetahui kapan mulai, kapan berakhirnya hari. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan ada orang yang hidupnya di dalam goa, atau ada orang yang hidupnya di bawah tanah, ada orang yang tinggalnya di luar angkasa barangkali, sedang berpetualang di luar angkasa. Yang demikian itu tidak mengetahui kapan berawal dan berakhirnya hari. Ya, di dalam gua terus ya, tidak tahu kapan siang kapan malam, menurut dia adalah begitu terus. Nah begitu juga orang yang konon ada perkampungan di bawah tanah yang penerangannya menggunakan lampu terus sehingga siang dan malam tidak diketahui. Bahkan jangankan di bawah tanah, di dalam apartemen atau hotel pun itu apabila tidak ada jam itu tidak bisa diketahui kapan siang kapan malam. Ya. Sehingga kemudian mengetahui kapan siang dan awal dan akhirnya ini menjadi hal yang penting ya bagi syarat sahnya puasa. Sehingga ketika dia niat, dia pastikan niat itu sebelum mulai fajar atau sebelum terbit fajar, dan berbukanya juga dipastikan saat huruf atau saat terbenamnya matahari. Kita lihat penjelasannya di sini. Fala budda min dhalika fil jumlati li sihhati shaumi hatta law nawa ba'da tulu'il fajri. Sehingga apabila seseorang berniat setelah terbitnya fajar, la yasihhu shaumuhu, maka tidak sah puasanya. Ini puasa Ramadan maksudnya ya. Niatnya setelah fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi harus tahu dia kapan mulai siang tersebut, yaitu ditunjukkan dengan terbitnya fajar. Au akala mu'taqidan annahu lailun, atau dia makan dengan meyakini bahwa itu sudah maghrib, sudah masuk maghrib ya. Wa kana qad tala al-fajru lazimahul qada. Nah, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya. Ya. Yang ketika itu meyakini kalau masih sudah masuk maghrib tapi ternyata belum, dan dia sudah membatalkan puasanya. Atau masih makan ya padahal sudah masuk fajar ya, maka itu membatalkan puasa, maka wajib untuk mengqada. Wa kadza law akala mu'taqidan annahu dakhala al-lail summa bana khilafuhu lazimahul qada ya. Jika orang makan dengan meyakini sudah masuk maghrib, tapi ternyata setelah itu tersingkap atau terungkap bahwa itu ternyata belum, maka dia wajib mengqadanya. Hatta law akala akhiran nahari hajman bila dhannin, atau ketika seseorang makan di penghujung hari, artinya menjelang maghrib, hajman secara serampangan tanpa memastikan atau tanpa dhan sekalipun untuk masuknya maghrib, maka yang demikian ini haram bila khilafin inda Syafi'iyah, dan wajib untuk mengqadanya. Naam, idza ghalaba ala dhannihi al-ghurub bil ijtihadi bi wirdin wa nahwihi jaza lahu al-aklu ala sahih. Ya, bahwasanya apabila ada
dzan ya, atau ghalabatuz dzan bahwa ini sudah ghurub, ini dalam konteks tidak ada wasilah lain untuk mengetahui. Tapi dia mengetahuinya dengan ijtihad. Dengan ijtihad di sini maksudnya ijtihad secara bahasa dengan usaha untuk mengetahui masuknya waktu maghrib. Dengan apa? Biwirdin, dengan wirid, wa nahwihi, atau yang semacamnya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila ada seseorang yang punya amalan, yang setiap harinya barangkali membaca Al-Quran, yang dia menjadi tahu, ya, karena kebiasaan itu dia menjadi tahu bahwa maghrib itu, ya, masuk apabila dia membacanya sudah sekian juz misalkan. Jadi dia membacanya mulai duhur atau mulai asar sampai maghrib, ya. Setiap hari dia lakukan itu sampai muncul hafal bahwasanya setiap kali dapat 10 juz misalkan, atau 5 juz atau berapa juz, itu masuk maghrib. Sehingga itu menjadi batas yang terbiasa dia gunakan untuk acuan, ya. Yang semacam inilah yang dimaksud al-adah muhakkamah itu, ya. Bukan kaidah umum adat istiadat bisa menjadi hukum, tidak. Tapi ini kebiasaan ini menjadi hal untuk menentukan bahwa sesuatu ini sudah maghrib dari kebiasaan. Bisa dengan wirid, bisa dengan bacaan Al-Quran, bisa dengan zikir, ya. Dia setiap kali dapat zikir dapat sekian ribu, masuk maghrib misalkan begitu, dengan kebiasaan, ya. Lalu kemudian atau dengan amal, au nahwihi di sini maksudnya dengan aktivitas. Misalkan dia adalah seorang pekerja misalkan seorang karyawan pabrik, ya, yang aktivitasnya membuat misalkan baju atau sepatu, yang dia setiap kali membuat sepatu itu dapat sekian sepatu dalam sehari, sepatu ke-10 itu masuk waktu maghrib misalkan, dan itu setiap hari dia lakukan, maka sehingga dia menjadi hafal bahwa setiap kali dia bikin sepatu, nah sepatu ke-10 selesai masuk maghrib. Nah, maka boleh menentukan maghrib dengan hal yang semacam ini, ya, dengan mengacu hal yang semacam ini bila tidak ada wasilah lain. Nah, ini dengan yang dimaksud dengan ijtihadi. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, ya, maka yang demikian boleh untuk menentukan datangnya atau masuknya waktu maghrib. Wa qala al-ustadz Abu Ishaq la yajuz. Tapi al-ustadz Abu Ishaq di sini yadharu annahu Abu Ishaq Asy-Syirazi, maksudnya Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan yang demikian itu tidak boleh, ya. Meskipun ala sahih menurut pendapat madhab, ya, menurut pendapat madhab itu adalah boleh. Tapi al-imam al-ustadz Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan tidak boleh, liqadratihi alal yaqini bis-sabri, karena dia masih mampu mencapai derajat yakin. Itu tadi kan masih ghalabatuz dzan, karena dia punya kebiasaan begitu, setiap kali begitu dia masuk maghrib. Ghalabatuz dzan, suatu ketika tidak ada wasilah untuk mengetahui maghrib, langitnya mendung, ya, tidak kelihatan ghurub dan lain sebagainya, ya, ditentukan melalui wirid. Maka yang demikian itu tidak boleh, kata Imam Asy-Syirazi, harus berdasarkan keyakinan dengan bersabar menunggunya. Wal ahwatu lis-shaim alla ya'kula hatta yatayaqqana ghurub asy-syamsi. Sedangkan yang lebih hati-hati bagi orang yang berpuasa itu hendaknya untuk tidak makan hingga muncul keyakinan bahwa sudah masuk waktu maghrib. Wallahu a'lam. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahil
taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tahawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma baqaitana wa ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la ila an-nari masirana, waj'al al-jannata hiya darana, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum